Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihin dari kelas 10 TAP. Saya ingin menjelaskan tentang biografi dan profil lengkap IR Haji Juanda Kartawijaya sebagai Perdana Menteri ke-10 dan terakhir Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa IR Raden Haji Juanda Kartawijaya adalah Perdana Menteri ke-10 dan terakhir Indonesia, serta pernah menjabat menjadi beberapa menteri seperti Menteri Keuangan, Perhubungan, dan lainnya. IR Haji Juanda lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. IR Haji Juanda merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya dan Nyimonat. Sumbangan terbesar yang pernah diberikan saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri adalah Deklarasi Juanda. Riwayat pendidikan beliau: setelah IR Haji Juanda menyelesaikan pendidikan sekolah dasarnya di HIS, dan kemudian ia pindah ke Europees Lager School, singkatannya lah ILS, yaitu Sekolah untuk Anak Eropa, dan ia lulus pada tahun 1924. Setelah itu ia dimasukkan ayahnya ke sekolah menengah khusus orang Eropa bernama Hogere Burger School to Bandung, yang sekarang ditempati SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung, dan ia lulus pada tahun 1929. Setelah lulus ia melanjutkan studinya di Technische Hogeschool to Bandung, yang sekarang Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil, dan lulus pada tahun 1933. Jabatan politik beliau: yang pertama, Menteri Pekerjaan Umum Indonesia. Masa jabatan beliau adalah 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang kedua, Menteri Perhubungan Indonesia, 2 Oktober 1946 sampai 4 Agustus 1949. Yang ketiga, Menteri Perhubungan Indonesia, 6 September 1950 sampai 30 Juli 1953. Yang keempat, Perdana Menteri Indonesia, 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959. Yang kelima, Menteri Pertahanan Indonesia, 9 April 1957 sampai 9 Juli 1959. Yang keenam dan terakhir, Menteri Keuangan Indonesia, 10 Juli 1959 sampai 6 Maret 1962. Hal yang paling berkesan dan patut diteladani dari IR Haji Juanda Kartawijaya adalah: yang pertama, melayani dan mengabdi. Beliau awalnya adalah seorang guru. Beliau memilih melayani dan mengabdi pada masyarakat, padahal saat itu ada yang menawarinya pekerjaan yang gajinya lebih besar. Yang kedua, berjasa bagi bangsa. Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, atau dikenal dengan sebutan sebagai negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut United Nations Convention on Law of the Sea. Yang ketiga, rendah hati. Sepanjang karirnya, beliau menjabat 14 kali sebagai menteri, tapi beliau tetap sederhana dan selalu memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Yang keempat, namanya dikenang berkat jasanya. Nama beliau diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, yaitu Bandara Juanda, atas jasanya dalam perjuangan pembangunan lapangan terbang tersebut. Selain itu, juga diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, yaitu Taman Hutan Raya IR Haji Juanda. Dalam taman ini terdapat museum dan monumen IR Haji Juanda. Deklarasi Juanda dan perundingan lainnya. IR Haji Juanda pernah beberapa kali memimpin perundingan dengan Belanda, di antaranya dalam KMB. Beliau bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi Indonesia. Pada saat agresi militer Belanda II pasca proklamasi pada tanggal 19 Desember 1948, IR Juanda sempat ditangkap oleh tentara Belanda.
Ir Haji Juanda dibujuk agar beliau mau bergabung dengan pemerintahan negara Pasundan, tapi beliau menolak. Pada 13 Desember 1957, saat beliau menjabat menjadi Perdana Menteri, beliau mencetuskan deklarasi Juanda yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi kesatuan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, atau singkatannya adalah NKRI, atau dikenal dengan Negara Kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut UNCLOS, United National Conference of the Law on the Law of the Sea. Isi dari deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan. Yang pertama, untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. Yang kedua, untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI sesuai dengan asas negara kepulauan. Yang ketiga, untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI. Wafatnya Ir Haji Juanda. Ir Haji Juanda wafat pada 7 November 1963 di Jakarta karena serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Penghargaan dan gelar pahlawan. Untuk mengenang jasa beliau, nama beliau diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, Jawa Timur, Bandara Juanda. Selain itu juga nama beliau diabadikan untuk nama hutan raya di Bandung, Taman Hutan Raya Ir Haji Juanda. Dan dalam taman hutan tersebut terdapat museum dan monumen Ir Haji Juanda dan tokoh yang tertera pada uang nominal Rp50.000. Hanya itu saja video dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.